Kegelapan malam di Jakarta seringkali terasa lebih bising daripada siangnya, bukan karena suara kendaraan, melainkan karena suara di dalam kepala kita. Di usia 30, suara itu berubah menjadi hakim yang kejam. Ia tidak lagi bertanya, "Apa mimpimu?" Ia mulai bertanya, "Mana buktinya?" Kita duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel yang baru saja kita matikan. Beberapa detik lalu, kita melihat teman SMA kita mengunggah foto kunci rumah baru. Sebelumnya, seorang kolega lama memamerkan promosi jabatan di LinkedIn. Dan tiba-tiba, kamar kita terasa lebih kecil. Dunia seolah sedang berpesta pora, sementara kita bahkan tidak mendapatkan undangannya. Usia 30 sering dianggap sebagai angka keramat. Masyarakat kita, dengan segala standarnya yang kaku, telah menetapkan bahwa di usia ini, seorang manusia harus sudah selesai dengan urusan dasar hidupnya. Kemapanan ekonomi, stabilitas emosional, dan pengakuan sosial adalah paket lengkap yang dituntut untuk segera kita buka ikatannya. Kesalahan terbesar kita adalah membandingkan belakang layar kita yang berantakan dengan panggung utama orang lain yang penuh cahaya. Dalam bab ini, kita akan membongkar mengapa rasa stuck ini muncul. Kita akan membedah bagaimana algoritma media sosial secara tidak langsung merusak harga diri kita dengan menciptakan persepsi bahwa semua orang sukses secara instan kecuali kita. Kita akan belajar memisahkan antara realitas objektif dan narasi kegagalan yang kita ciptakan sendiri. Mengapa Jakarta terasa begitu menekan? Karena kota ini adalah simbol kompetisi. Setiap jengkal aspalnya bercerita tentang ambisi. Namun, kita lupa bahwa di balik gedung-gedung tinggi itu ada ribuan orang yang merasakan kecemasan yang sama. Anda tidak sendirian. Dalam kesunyian ini, kita sering merasa masih di garis start karena kita menggunakan peta orang lain untuk menavigasi hidup kita. Kita melihat teman kita sudah sampai di kilometer 10. Lalu kita panik. Padahal, mungkin teman kita sedang berlari maraton, sementara kita sedang mendaki gunung. Medannya berbeda. Otot yang dibutuhkan berbeda, dan tujuan akhirnya pun tak sama. Mitos bahwa hidup adalah perlombaan lari cepat, sprint, adalah racun bagi mereka yang berusia 30. Hidup lebih menyerupai pengembaraan. Ada saatnya kita harus berhenti untuk mengisi perbekalan, ada saatnya kita tersesat di hutan, dan ada saatnya kita harus berbalik arah, karena jalan yang kita tempuh ternyata buntu. Di bab ini, kita akan membahas konsep redefinisi sukses. Apa arti sukses bagimu jika media sosial tidak pernah ada? Jika tidak ada orang yang melihat apa yang kamu capai? Apakah kamu tetap menginginkan hal-hal yang kamu kejar sekarang? Membangun karier di rumah sakit sebagai HRD, misalnya, adalah sebuah pengabdian yang membutuhkan kematangan. Mungkin kegagalan-kegagalanmu di masa lalu adalah cara semesta membentuk empati dan ketajaman analisismu. Kamu tidak sedang tertinggal. Kamu sedang dipersiapkan untuk tanggung jawab yang lebih besar yang membutuhkan jiwa yang sudah pecah dan tersusun kembali. Jangan pernah memulai langkah baru sebelum kamu tahu apa yang tersisa di tas kerjamu. Audit hidup bukan hanya soal saldo bank. Ini soal daftar keahlian, jejaring, integritas, dan daya tahan mental. Di titik nadir, kita sering merasa nol. Padahal, pengalaman pahit adalah modal yang sangat mahal harganya. Lakukan inventarisasi. Tuliskan semua hal yang pernah kamu lalui. Kegagalan bisnis, penolakan kerja, hubungan yang kandas, semuanya adalah data. Data ini akan memberitahu kita apa yang tidak berhasil, sehingga kita tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.